Kalau kalian pengen nyalain kamera, kalian bisa nyalain kamera dan itu akan sangat sangat diapresiasi ya. Anyways, kita ulang sedikit. Aku udah pernah ngonten sebelumnya di akunku sebelumnya. Di situ aku bahas productivity, time management. Kalau kalian tahu apa itu, aku juga pernah isi Silver Circle Award. Itu adalah penghargaan dari apa namanya, kelas kontennya Victoria Wong. Kalau kalian tahu, di mana award itu cuma untuk orang-orang yang bisa dapetin 100.000 follower. Kemudian aku juga udah jadi pedagang produk digital. Aku sebenarnya nggak terlalu serak kalau dipanggil pebisnis ya. Aku lebih suka disebut pedagang sebenarnya. Terus aku ulang lagi dari awal di akun ini karena ada beberapa masalah di akunku yang sebelumnya. Jadi ya udah, aku ulang dari awal. Which is fine karena aku juga pengen ganti topik sebenarnya. Dan karena pengalamanku itu, aku jadi ngerasa kayaknya oke deh kalau sharing soal produk digital di akunku yang sekarang gitu, daripada yang di sebelumnya karena aku nggak terlalu enjoy di sebelumnya. Jadi aku ubah ke sekarang dan ini sebenarnya hasil jualan yang dari akunku yang sebelumnya. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi aku udah ngelakuin ngelakuin iklan dan juga aku ngelakuin organik. Dua-duanya udah profit. Lumayan. Oke. Lumayan. Dan aku juga kalau misalkan kalian pernah cek YouTubeku, aku pernah ngadain challenge ke diriku sendiri untuk ngelakuin jualan produk digital dan dalam 11 hari omset ya, itu 10 juta 11 hari. Tapi profit bersihnya kalau nggak salah ini sekitar UMR-an lah, UMR. Jadi ya lumayan lah 11 hari UMR untuk nambah-nambah uang sebagai sampingan itu oke banget. Karena ini yang aku lakuin di video ini itu pasif sebenarnya. Jadi nggak aktif, tapi pasif. Tapi lumayan lah ya, pasif-pasif udah dapat UMR. Kemudian setelah itu, kalau misalnya kalian ngelakuin produk digital ya, kalian juga akan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak cuma duitnya doang. Kalau misalnya di akunku sebelumnya, aku kan ngajarin productivity di produkku. Dan ini banyak banget orang yang say thanks gitu di DM, di WA. Dan itu membuat bisnis ini menjadi lebih berarti, lebih ada purpose-nya. Karena ini yang akan nge-motivasi kalian juga gitu. Kalau misalnya kalian bisa merubah hidup orang, itu next level happiness di samping duitnya. Oke. Jadi mulailah dari sekarang. Dan ini ada yang menarik soal solopreneur di luar tuh. Oh, sorry, aku mute dulu sebentar ya. Sama? Di luar, konsep solopreneurship ini udah ramai banget. Di Indonesia ketinggalan. Ya wajar lah, emang Indonesia selalu ketinggalan dari barat. Nah, di sini ini ada YouTube yang menarik. Ini aku cepet aja ya. Waduh, minum Hilo Platinum tiap hari. Nabung otot kuat. Dimana dia jadi by the way, suaranya ada nggak, teman-teman? Coba suaranya ada nggak? Every so often, a new opportunity arises that only a risky few dare to embark on. For instance, when individuals learn that they can move literally to another continent. Ini nggak bisa di skip iklannya kalau di sini. Aneh banget. Kita watch on YouTube ya. Nah, di sini dia adalah, kalau nggak salah dia di Inggris deh. Dia itu jualan produk copywriting, course copywriting sama apa gitu. Dan dia di sini cuman ngiklaninnya, dia nggak ngiklan, dia cuman jualannya di LinkedIn sama Twitter kalau aku nggak salah. Jadi dia tiap hari itu dia kerja cuma 2 jam. Kerja cuma 2 jam, dia bikin konten. Dan kontennya itu bukan video karena Twitter ya, karena Twitter dan LinkedIn jadi kayak text based content. Dia cuma ngetik, mungkin kayak storytelling sedikit, bikin kayak serasa bikin carousel gitu loh. Terus dia jualan di situ. Dan setahun dia bisa 1,7 M. 1,7 juta ya, M-nya tuh million bukan billion. Million itu juta. Jadi 1,7 juta dolar per tahun dengan 0 karyawan. Nah, solopreneurship ini cuman didapat ketika dia bisa jualannya course. Nah, ini dia jualan course satu.
Ini jualan course. Aku lupa dia jualan apa lagi. Newsletter itu email yang kalian suka dapat email nggak sih, yang email promosi iklan itu? Nah kayak gitu. Jadi di email dia juga jualan. Yang ketiga dia paid community. Jadi dia punya grup membership gitu, dimana kalau misalnya orang mau masuk situ ya harus bayar. Bayarannya murah tuh, cuman $9. Kalian bisa lihat di sini, dia orang cuman bayar dia $9 per bulan. Murah gitu. Tapi itu recurring, jadi per bulan ada terus. Dan itu dari situ dia udah bisa dapat 1,7 juta. Nah tapi of course itu dolar, oke? Itu dolar. Di Indonesia kita nggak usah muluk-muluk gitu kan? Karena di Indonesia itu kita tuh kalau nggak salah GDP-nya 20 kali lebih rendah daripada di US. Walaupun aku nggak tahu dia di US apa di UK. Jadi kalau misalnya 1,7 juta dolar, ini dolar ya. Kalau misalnya kalian kali 15.500, anggap aja rupiahnya segitu, maka itu 26 miliar per tahun. Tapi again, itu kita harus bagi dengan 20 karena GDP kita 20 kali lebih rendah. Dan itu kurang lebih ada 1,3 M. Jadi lebih masuk akal. Untuk di Indonesia. 1,3 M itu dibagi 12 bulan 109 juta. Jadi 100 juta per bulan dengan solopreneurship itu masuk akal. Oke. Tapi jujur aja, aku belum sampai di sini. Ini jujur aja, aku belum sampai di 100 juta per bulan tuh aku belum. Gitu. Tapi siapa sih yang di sini yang nggak mau dapat UMR dari produk digital? Suara YouTube-nya nggak ada. Oh ya, emang aku kecilin. Tadi cuma aku pengen preview doang. Jadi itu dan ternyata kemarin di grup juga ada dari Bro Farisian ya yang sharing dia udah mulai dari jadi solopreneur nih. Ya kan, dia jualan gambar, course gambar gitu. Udah dapat UMR per bulannya. Nah, kalian harus kejar nih, ya kan? Walaupun belum 2 digit, tapi udah enak banget. So, ini yang saya lakukan untuk dapetin uang yang kalian bisa lihat di Instagram. Nah, produk digital teman-teman itu tuh banyak banget jenisnya. Produk digital itu biasanya ya, yang basicnya aja itu urutannya kayak gini. Sorry, bukan urutan, tapi pilihannya kayak gini. Ada kelas atau course atau kursus, ada template, ada webinar. Webinar tuh biasanya gratis memang kayak begini, ini gratis. Tapi bisa juga berbayar, nggak masalah. Itu kalian yang punya webinar, kalian yang ngatur. Mau harga berapa itu kalian yang ngatur. Aku pernah join webinar harganya 400.000 gitu. Jadi itu benar-benar kalian yang ngatur. E-book aku pernah jualan juga. Software ini lebih costly, kalian butuh capital pastinya untuk bikin software. Kecuali kalau misalnya kalian IT yang ngerti gimana cara developnya tanpa modal, mungkin bisa kali ya. Kemudian juga ada checklist. Checklist ini sebenarnya kayak contekan gitu loh. Checklist itu aku pernah jual. Jadi waktu itu yang aku jual adalah checklist cara numbuhin akun Instagram. Jadi orang itu kan biasanya jualannya kelas ya untuk bikin akun Instagram gitu kan, untuk follower tinggi. Aku bikinnya checklist waktu itu. Jadi gampang banget. Caranya adalah setelah aku dapetin 150.000 follower, aku bikin satu lembaran di website, satu lembaran gitu, isinya contekan. Kalau misalnya kalian pengen dapetin follower, kalian harus memenuhi checklist ini, urutan ini. Jadi bentuknya urutan, bukan kelas. Jadi kayak kalian harus punya konten viral misalnya. Cara bikin konten viral gimana? Caranya begini. Itu sesimpel gitu aja. Nggak pakai teori yang banyak banget kayak di kelas-kelas biasa orang kayak gitu loh. Itu namanya checklist. Checklist 1, checklist 2, checklist 3. Sama kayak misalnya kalian ke supermarket terus punya checklist lembaran gitu untuk beli apa aja. Itu persis kayak gitu. Itu bisa dijual loh. Ya, itu bisa dijual. Jadi produk digital tuh bahkan bisa fleksibel banget. Kayak misalnya aku juga pernah jualan kayak kursus, cuman ini versi mininya. Kalau kalian beli kursus atau course itu kan biasanya harganya ratusan ribu atau bahkan jutaan. Terus videonya banyak gitu kan modulnya. Aku pernah bikin yang versi mininya. Jadi orang tuh cuman dapat kayak 3 video gitu loh.
Tapi memang dijualnya harganya jauh lebih murah, ya nggak bisa mahal-mahal gitu kan. Tapi itu udah lumayan. Jadi kalau misalnya 60.000, 50.000 itu dibeli sama 10 orang, udah 500.000, 600.000 itu lumayan banget. Ya gitu kan. Seminggu, let's say seminggu 500.000, sebulan 2 juta, udah lumayan banget. Right? Dan tapi dari sekian banyak yang tersedia, aku lebih suka 3 ini sih. Kelas, course, abis itu ebook sama webinar. Ini aku paling suka. Karena di samping duitnya lebih banyak, aku juga bisa ngelatih caraku ngomong, ngelatih komunikasi ke audiens. Itu ngebantu banget. Karena itu adalah skill mahal juga untuk komunikasi, public speaking. Tapi kalau template, checklist, biasanya mereka nggak bisa dibayar mahal. Sama ebook juga sebenarnya nggak terlalu bisa dibayar mahal sih. Ebook itu paling mahal yang pernah aku beli kayaknya sekitar 100.000 atau 150.000. Di atas itu nggak ada sih, setahu aku ya. Tapi kalau kelas webinar itu bisa sampai 400.000, 1 juta, 2 juta itu bisa. Gitu. Jadi aku pengen yang worth it untukku. Ningkatin skill komunikasiku, ningkatin skill bikin kontenku, dan juga uangnya lumayan. Daripada template, checklist, software, uangnya agak-agak receh. Walaupun nggak salah, kalau misalnya kalian pemula, pengen di situ dulu, pengen nyobain pecah telur dulu, jualan yang murah, itu boleh banget. Karena waktu pertama kali aku jualan produk digital, pertama kali bikin produk digital, yang beneran bikinan aku, itu ebook. Harganya cuma 60.000. Itu yang pernah aku bilang di Instagramku, itu dalam 2 minggu pecah 40, hampir 40 juta bersih. Jadi ebook harga 60.000 bisa kayak gitu. Oke. Jadi untuk starting point oke banget untuk harga-harga murah. Jadi apakah semua ini adalah produk edukasi? Jawabannya adalah iya. Tapi kalian nggak perlu pinter-pinter banget. Karena memang produk digital, bisnis produk digital itu adalah produk edukasi memang. Kayaknya hampir nggak ada yang nggak edukasi kalau produk digital ya. Jadi ya edukasi gitu. Solusi dan edukasi. Oke? Dan kalau kalian punya ilmu terus kalian jual, kalian itu udah punya reputasi atau kredibilitas. Karena kalian punya background misalnya, kalian punya pendidikan, kalian punya jabatan, kalian punya, bahkan sesimpel kalian punya pengalaman yang sepele, itu udah bisa jadi produk. Kayak contohnya yang aku jualan kelas productivity, itu kan dari pengalamanku yang sepele. Tapi dari situ jadi produk dan laku ratusan juta setahun gitu. Lumayan banget. Dan modalnya hampir 0. Bahkan bisa benar-benar 0. Yang ebook itu modalnya benar-benar 0. Benar-benar 0 banget. Gitu. Dan kalian nggak perlu urus QC pengiriman gudang. Kalau misalnya kalau kalian mulai usaha dropship, siapa di sini pernah usaha dropship? Coba chat. Siapa yang pernah usaha dropship, reseller, atau pernah bikin brand? Aku pernah juga dropship gitu kan. Jualan casing, jualan lilin. Itu sangat-sangat memakan waktu dan tenaga. Ya kan pernah reseller, dropship, ya kan? Gimana? Casing pernah, yoi. Aku dulu casing iPhone, aku jualan aksesoris iPhone gitu kan. Itu sebagai pemula, usaha dropship itu menurutku ya, ini pendapat pribadiku, di zaman sekarang udah mulai agak nggak worth it untuk dicoba. Karena ini beneran, bukan karena aku menggiring opini biar kalian nyobain produk digital, enggak, tapi beneran dropship itu udah mulai agak enggak worth it kalau buatku. Karena terlalu banyak capital sekarang, karena supplier sekarang udah harganya udah tinggi-tinggi banget. Kalau supplier yang murah, itu persaingannya tinggi banget. Jadi susah banget lah untuk bersaing. Belum lagi kalau misalnya kalian pengen ngiklan gitu. Ngiklan itu butuh modal. Itu pun kalau laku. Kalau misalnya nggak laku, uangnya mandek. Ya kan? Belum lagi ada komplain return, ya kan? Itu ribet banget. Kalian harus bisa refund juga. Waktu itu aku dropship jualan casing sampai ke Hong Kong, gitu. Tapi apakah semua itu worth it? Ya untuk pengalaman oke lah. Tapi untuk duitnya enggak, gitu. Untuk duitnya enggak. Udah gitu, setelah kalian urusin operasional semua, itu kan kalian juga harus punya skill jualan. Karena jualan itu skill. Bisa bayangin nggak? Skill jualan itu
sebenarnya ya, kalau misalnya mau advance itu kan nggak gampang. Namanya juga skill. Namanya skill kalau levelnya mau advance itu nggak gampang. Udah gitu kalian harus ngurusin ini, quality control, pengiriman gudang. Aduh ribet banget. Jadi mendingan kalian produk digital, kalian fokus di situ. Kenapa? Karena cara jualannya mirip. Percayalah, cara jualannya mirip sebenarnya. Jadi dengan produk digital ini, kalian tuh fokus sama skill jualannya, bukan fokus sama distribusinya. Karena nggak ada distribusi. Gitu. Kadang murahan di marketplace 2 kali lipat, iya. Bahkan 10 kali lipat bisa. Aku jualan casing waktu itu 100.000. Di marketplace belasan ribu udah dapat. Kan nggak masuk akal persaingannya. Jadi nggak worth it. Ya. Nah, buat jadi produk digital, kalian tuh sebenarnya bisa jadi kalian bisa cari-cari di Udemy untuk referensi. Walaupun di Udemy itu tempatnya kursus atau kelas, tapi kalian juga bisa dapat ide-ide untuk ebook atau untuk template, itu bisa. Contoh, kalau kalian ke Udemy, misalnya di sini ada 14 day English Language Fluency Course. Ini bahasa Inggris ya. Terus kan kalian lihat nih, kalian lihat ya, di bagian daftar isinya mana. Nah ini, course content, kalian ke daftar isi. Kalian bisa lihat nih, ternyata daftar isinya kayak gini. Oh kalau misalnya kita lagi ngobrol soal family, misalnya kita lagi ngomong sama family. Kayak gini kan, ada example-nya, ada tata caranya. Ini bisa jadi ebook loh. Kalian bayangin nggak? Kalian bisa bikin ebook dari satu materi ini doang. Misalnya ebook bahasa Inggris untuk ngobrol sehari-hari sama keluarga. Udah jadi satu ebook. Terus apa? Untuk di Friends, ebook cara ngomong bahasa Inggris lancar biar terdengar seperti native English. Native English tuh pribumi maksudnya. Kayak pribumi kan, karena kalau orang pribumi itu kan Inggrisnya jauh lebih advance kan daripada orang yang bukan pribumi. Jadi biar kalian terkesan keren di teman-teman kalian misalnya. Itu udah jadi satu ebook. Jadi satu materi ini bisa jadi satu ebook. Ini satu kelas ini harganya berapa? Oh ini gratis malah. Harganya gratis. Tapi kalau kalian bikin ulang, bukan copy paste ya, bukan plagiat, tapi bikin ulang. Kalian misalnya belajar dari sini, terus kalian bikin versi kalian sendiri. Ini udah jadi berapa ebook? 9 ebook. 8 ebook lah. Masing-masing jual aja 50.000. Itu udah cuan. Kalau nggak cuan, keterlaluan. Oke. Itu enaknya produk digital. Fleksibel banget untuk materinya. Atau bisa juga kalian lihat dari pertanyaan orang. Kemarin tuh ada yang DM aku gini. Aku nggak tahu orangnya di sini apa enggak ya. Kalau ada aku izin gunain ya bro. Jadi dia bilang, halo bang, boleh nggak kasih tahu saya secret biar naikin view reels? Saya sangat senang hati mendengarnya. Ya dia chat begini, padahal akunku juga baru gitu, cuman ada 1.000 follower sekarang gitu. Tapi dia bilang kayak gini, dan ini kan aku bisa jadiin banyak produk. Jadi kelas bisa, webinar bisa, ebook bisa, template bisa, checklist bisa. Benar nggak? Nah ini udah enak lah, kayak gitu. Atau kalian bisa dari pengalaman pribadi. Lagi-lagi kalau aku waktu itu punya pengalaman manajemen waktu. Pengalaman loh, bukan pendidikan, cuman pengalaman. Waktu itu aku backgroundnya desainer, video editor, foto editor, itu backgroundku. Jadi industri kreatif. Dan kalau misalnya kalian tahu, industri kreatif tuh jam kerjanya gila. Kalau misalnya kerja di korporat, jam kerjanya gila. Kalau nge-freelance, proyeknya gila. Karena revisiannya tuh banyak banget. Belum lagi kalau kliennya banyak juga. Nah itu yang dulu aku lamin. Aku ngambil banyak proyek karena memang waktu itu aku lagi nyari duit banget. Jadi aku ngumpulin banyak proyek. Dan aku justru dari situ mikir, mungkin aku bukan expert di desain. Walaupun aku ngerjain desain, tapi aku bukan expert di sana. Dan aku juga nggak suka ngajar desain karena desain itu aku lebih ke passion sebenarnya. Cuman waktu itu aku lagi butuh duit, jadi aku ngambil proyek. Tapi terus aku mikir kayak, kok bisa ya aku megang segini banyak kerjaan? Oh plus kuliah waktu itu, plus kuliah, terus juga dari proyek-proyek selain kuliah, kok bisa ya ini banyak banget kerjaan? Teman-temanku itu kuliah doang, udah kewalahan. Tapi aku udah megang kuliah, proyek di luar kuliah itu udah banyak banget. Jadi di situ aku mikir kok bisa ya manajemen waktuku bisa lebih bagus daripada mereka. Jadi dari situ akhirnya ya udah coba deh bikin kelas manajemen waktu, dan itu laris banget gitu. Jadi kalian pikirin, kalian punya pengalaman atau apa
atau punya background, atau ada orang yang suka nanya kalian, bro gimana sih caranya kok lu bisa masak kayak begitu, lu kok bisa berani banget ngonten di depan kamera, kok lu bisa lancar banget kalau ngomong sama orang, kok lu Inggrisnya bagus banget, kok lu bisa dapat klien gitu dari freelance, kok gue udah nge-freelance gue belum dapat klien, lu udah dapat klien gitu. Itu udah jadi ide produk lo. Kelas gimana caranya dapetin klien 10 klien pertamamu sebagai freelancer, itu udah jadi produk. Right? Oke. Jadi buat kalian yang belum tahu model bisnisnya tuh seperti apa, untuk jadi solopreneur, ide bisnisnya, konsep bisnis itu cuma sesimpel ini doang. Kalian bikin produknya, omongin topiknya di social media. Jadi kalian punya produk itu bukan omongin produknya, bukan, tapi topiknya. Kalau misalnya di sini aku jualan copywriting gitu kan, di akunku aku bisa ngomongin copywriting, walaupun aku sekarang nggak lagi ngomongin copywriting sih. Cuman dulu sebelum ini kan aku bahas produk digital kan. Itu sebelumnya, kalau kalian belum tahu, sebelumnya itu sebenarnya aku bahas copywriting. Jadi kalian bisa coba ke bawah-bawah, itu kontennya copywriting semua. Ya, jadi aku bahas itu. Dan kelas copywriting ini kayaknya sekarang udah ada 100 orang lebih. Gitu, udah 100 orang sekian lah. Jadi sebenarnya model bisnisnya sesimpel itu. Kalian bikin produknya tentang apa di sosial medianya, nggak mesti Instagram ya, TikTok, YouTube bisa, LinkedIn bisa, LinkedIn tuh bisa teman-teman. Twitter nggak tahu sih, Twitter aku kayaknya nggak terlalu sih. Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn itu bisa. Kalian bahas topiknya di situ, bukan produknya tapi topiknya. Dari topik itu kalian giring ke produk kalian. Bahas copywriting secara general, tapi di konten-konten kalian itu kalian menggiring orang untuk beli produknya kalian gitu. Jadi kayak mengkerucut gitu loh. Oke. On point sama teknis dan masalah teman-teman aja bang. Masalah teman maksudnya apa ya? Kalau nggak cuan keterlaluan, tergantung skill jualan dan set pasar nggak sih bang? Secara kalau masih pemula orang bakal ragu kata kita ini siapa, jualan ebook dan lain-lain. Coba dibahas. Terima kasih. Kalau nggak cuan terlalu terus. Oh enggak dong, itu kalian tuh nggak perlu expert by the way. Karena kemarin tuh ada yang jual, dia tuh punya ruko bukan. Dia tuh distributor kayak warung, agen. Jadi toko sembako gitu. Dia kan bisnisnya konvensional kan berarti. Dia bikin kelas mini di mana dia ngajarin orang gimana caranya warungnya kalian bisa rame. Jadi warung dia itu rame, terus dia videoin, ngasih lihat ke orang-orang, nih guys, warungku rame kayak gini. Kalau misalnya kalian mau belajar gimana caranya, kalian join aja kelasku. Harganya murah, cuman 60.000 kalau nggak salah, 60.000, 50.000. Dia ngajarin semua caranya di situ. Jadi kalian nggak perlu expert, kalian punya pengalaman, kalian kasih lihat di konten tersebut. Mau kontennya kalian post di WhatsApp kek, mau LinkedIn kek. Kalau orang udah melihat, oh iya ya hasilnya ada ya, kalian praktisi ya, itu orang percaya. Sesimpel itu doang. Kalian lihat yang challenge-ku yang 10 juta dari konten. Itu kualitas kontennya amburadul. Aku bukan expert. Kalian lihat aja di bioku, ini aku tulis hampir 5 tahun praktisi. Aku bukan expert. Tapi orang ngelihat dari pengalaman tersebut bisa. Itu yang bikin orang percaya. Kalian gak perlu expert, kalian gak perlu sertifikasi. Waktu aku jualan manajemen waktu ini, aku punya sertifikasi apa? Gak ada. Backgroundnya aja apa? Backgroundku tuh industri kreatif, gak cocok sama sekali. Bahkan sertifikasi di productivity itu gak ada. Aku udah cari, gak ada sertifikasi productivity itu gak ada. Gak ada pendidikannya, gak ada master class atau apapun itu, gak ada kredibilitasnya sama sekali. Kredibilitasnya waktu itu aku jualan ini caranya adalah pakai testimonial. Karena kan ini produk digital kan, gratis. Itu aku bagiin semua. Pas di batch pertama aku bagiin semua. Aku mintain testimonial. Dan bagus. Orang-orang tuh pada say thanks gitu di WA. Makasih, ini materinya bagus banget. Ini materinya recommended banget untuk anak SMA, kuliahan, untuk kerja. Itu bagus banget. Nah, testimonial itu aku posting semua di highlight. Di posting di highlight semua. Terus orang-orang pada komen kan,
bro mau dong gimana caranya, mau dong materinya gitu semua. Akhirnya aku buka batch kedua, 40 juta 2 minggu. Oke? Jadi kalian gak perlu expert, kalian cuma perlu untuk bisa punya pengalaman itu. Jadi pertama dikasih gratis ya bang untuk dapat TST awal. Kalau misalnya kalian butuh testimoni, of course iya. Tapi kalau misalnya let's say kalian udah punya pengalamannya nih, kayak misalnya aku nih bikin kelas Akademi Solopreneur misalnya, aku nggak punya testi. Mana kalian pernah nggak lihat testimoni Akademi Solopreneur? Belum ada, kelasnya belum launching kok. Tapi gimana bisa dapat kepercayaan? Karena dari diriku sendiri. Jadi either antara testimoni atau dari pengalaman kalian pribadi. That's it, itu doang. Oke, itu doang. Kalau testi bisa dikasih gratis ke teman, bisa. Terserah kalian lah. Itu teknis itu terserah kalian. Mau kasih ke teman, ke orang tua, ke keluarga, terserah kalian. Itu urusan kecil, teman-teman. Jangan dibesar-besarin urusan kecil. Nah, itu benar tuh kata Bro Ari. Testi mah gampang. Jadi kalian nggak perlu repot sama urusan-urusan kecil, guys. Percayalah. Kalian mungkin sebagai pemula pasti banyak mikir kayak, bang ini gimana, mas ini gimana. Percayalah, itu urusan nanti. Gampang itu. Oke. Kita lanjut dulu ya, kita ngajar waktu soalnya. Nah, terus alur jualannya gimana? Si simple kayak gini doang, teman-teman. Kalian bikin konten, lagi-lagi kontennya nggak bisa Instagram. Oke, kalian nggak perlu follower banyak. Followerku waktu jualan copywriting, followerku cuma 100-200. Oke, cuma 100-200. Sekarang followerku 1000 ya, alhamdulillah. Atau waktu itu aku pernah jualan yang dropship itu, aku jualan ke teman-temanku di akun personal, itu followernya cuma 400. Dan itu pun teman-teman SMA, kuliah semua. Dan itu laku juga. Jadi follower tuh nggak mesti banyak. Yang penting follower kalian tertarget sih. Sebenarnya itu aja. Gitu. Jadi kalau misalnya let's say kalian nyebarin di story WhatsApp, kalau misalnya kontak kalian ngelihat itu dan kontak kalian adalah orang yang cocok dengan produk itu, ya mereka juga akan tertarik gitu. Yang penting target market atau enggak, itu aja sih. Oke. Kalau misalnya, tapi follower saya nggak ada yang target market nih misalnya, ya kalian bisa pakai iklan. Oke. Kalian bisa pakai iklan YouTube, Google, LinkedIn, Facebook atau Instagram, itu bisa. Itu urusan nanti lah. Cuman alurnya kurang lebih begini. Dari konten organik kayak mau konten berbayar, which is iklan. Terus mereka suruh klik link di bio atau klik link yang ada di konten tersebut. Kalau misalnya itu iklan. Setelah mereka klik linknya, mereka akan diarahin ke website. Nah, website ini sebenarnya namanya bukan website, namanya landing page. Kalau misalnya kalian belum tahu, landing page. Nah, di landing page ini kita jualan di sini. Setelah itu mereka daftar, check out, beli gitu. Dan by the way, ini nggak mesti repot kayak gini ya. Mungkin kalian belum ada yang bisa nih bikin kayak gini. Nggak masalah, kalian bisa pakai Linktree. Tahu Linktree kan ya? Linktree itu ada yang versi lokalnya, punyanya Agus Leo Halim, kalau kalian tahu. Punyanya Agus Leo Halim itu namanya Link ID. Link pakai lynk.id. Itu versi lokalnya dari Linktree dan itu lebih bagus daripada Linktree bahkan. Ya, jadi aku saranin kalian pakai itu kalau misalnya nggak ngerti cara bikin landing page. Itu gratis. Linked itu gratis. Ya, kalian pakai itu aja. Nanti urusan gimana cara bikin LinkedIn-nya itu urusan nanti. Itu gampang lah teman-teman. Kalian bahkan riset sendiri itu bisa. Kalau kalian itu riset sendiri nggak bisa, wah itu kacau sih. Kalian harus bisa effort sedikit, oke? Abis itu mereka sesimpel daftar. Sesimpel itu doang alurnya. Mau kalian iklan kayak, mau kalian organik kayak, alurnya kayak gini. Kecuali kalau produk kalian udah mulai mahal. Let's say produknya harganya 500.000 ke atas. 500, 1 juta, 2 juta. Alurnya nggak sesimpel ini. Oke, alurnya nggak sesimpel ini. Cuman karena kita sama-sama pemula di sini, maka harganya biasanya kita cenderung kasih murah dulu. 100 kayak, 60.000 kayak, 200.000 kayak gitu. Dan alurnya sesimpel kayak gini doang. Klik link di bio, arahin ke landing page atau ke Linktree atau link ID, terus mereka check out di sana. Sesimpel itu doang. So, ini adalah contoh produk e-buku yang waktu itu aku jual. Ini laku 5 juta dalam 1 malam. Enggak 1 malam bahkan. Itu dalam beberapa jam setelah posting. Aku ingat banget ini posting kalau nggak salah maghrib atau sore atau
sekitar jam 7 malam gitu. Itu berapa jam kemudian sebelum aku tidur, itu udah kekumpul 5 juta bersih. Karena ini ebook by the way, ini ebook cuman aku print karena aku harus ngasih tunjuk di kontennya. Dan ini benar-benar gratis karena aku bikinnya waktu itu pakai Notion. Itu kayak tempat untuk kalian bisa nyimpen apa ya, tulisan-tulisan gitulah. Abis itu disimpan jadi di save sebagai PDF, masukin ke Google Drive. Google Drive-nya aku taruh di Linktree. Nah, pakai Linktree. Jadi Google Drive-nya aku taruh Linktree, untuk dapat linknya tersebut mereka harus bayar dulu. Dan itu kekumpul 5 juta. Harga produknya 60.000. Dan ini memang konten ini viral sampai dapat 8.000 likes gitu. Karena ini di akunku yang sebelumnya yang followernya udah lumayan gitu. Cuman kalian jangan ini dulu. Tapi saya nggak ada follower, saya nggak bisa personal branding, saya nggak berani konten. Kalian jangan masalahin itu dulu. Kalau kalian masalahin itu langsung di awal, kalian stuck pasti. Kalian nggak akan jadi solopreneur. Jadi iya aja dulu. Oh gitu ya caranya. Oke aja. Telan aja dulu, oke? Kalau kalian terlalu banyak alasan nanti susah. Ini ebook tentang manajemen waktu. Sama, manajemen waktu. Karena setelah ebook ini, abis itu aku jadiin kelas. Jadi manajemen waktu. Dan ini teman-teman contoh dari real dataku per minggu. Ini waktu bulan Desember kemarin ya. Ini kalian bisa lihat nih, 1 minggu ini kan 1 sampai 7 hari, 1 sampai 7. 1 minggu alhamdulillah 16 juta. Terus minggu ke berapa ini ya? 25 sampai 31. Ya, ini minggu terakhir lah. Ini minggu terakhir di bulan Desember 13,5. Ini pertengahan Desembernya 5 juta. Lumayan lah ya. Lumayan. Gitu. Kalau misalnya kalian pakai iklan, ya itu yang ini by the way, ini pakai iklan. Kalau di iklan alurnya sama, nggak ada yang berubah. Ya jadi nanti kalau misalnya kalian udah bikin landing page-nya atau link tree-nya, itu udah bisa kalian mau iklanin organik kayak di konten kalian mau pakai iklan kayak, itu bisa. Oke? Kalian nggak perlu kerja 2 kali. Tinggal set and leave. Kalian pasang, kalian pergi. Oke? Kayak gitu. Jadi jalanin dua-duanya teman-teman. Di bisnis model ini aku saranin jalanin dua-duanya. Kalian pakai iklan, satunya lagi organik. Jadi yang sebelah kanan kalian main akun, kalian main personal branding atau content creator, terserah lah sebutannya apalah, terserah. Kalian bikin konten di situ dan kalian nggak usah ngejar follower. Jangan stres sama follower, percayalah teman-teman. Karena kalau orang pengen jadi content creator itu biasanya kan ngejar follower ya, which is fine. Tapi di bisnis model ini sebenarnya aku udah tes, kalian tuh nggak perlu ngejar follower. Kalian follower 2.000, 500, 1.000 itu udah bisa pecah telur. Kenapa? Karena tujuan dari konten organiknya kalian itu bukan personal branding. Personal branding iya, tapi bukan follower banyak-banyakan. Tujuannya adalah yang paling pertama dulu adalah eksistensi kalian di dunia online. Itu adalah yang paling utamanya. Ibarat itu kalau misalnya kalian buka toko, orang itu kan harus tahu bahwa kalian punya toko. Kalau orang nggak tahu kalian punya toko, gimana orang mau nyamperin? Sama kayak di dunia online, kalian kalian punya jualan nih. Siapa yang tahu itu jualannya siapa? Kalian harus punya eksistensi diri kalian di dunia online. Gitu. Terus kalian bikin konten di situ. Mau konten 2 hari sekali kek, mau 1 kali sehari kek, kalian bikin konten di situ. Dan editingnya nggak perlu ribet. Kalian lihat editingnya konten-kontenku, itu sebagai bukti bahwa kalian nggak perlu jadi jago editing. Kalian pakai CapCut udah cukup, ya. Jadi bodo amat, kontenku kualitasnya kayak gini bodo amat. Ya untuk di awal-awal, sebagai bukti bahwa kalian tuh nggak perlu repot di awal. Oke? Ya mungkin nanti kalau kalian udah punya uang dari sini, kalian putar terus duitnya untuk gaji karyawan jadi editor, itu boleh gitu. Tapi untuk di awal-awal kalian nggak perlu pusingin itu. Kenapa? Untuk di awal kalian cuma perlu kredibilitas. Kalian cek itu di pin Instagramku itu ada konten kan. Konten itu kan sebenarnya bentuknya kayak testimonial atau kayak menceritakan pengalamanku. Gunanya apa? Untuk kredibilitas. Karena yang paling penting itu kredibilitas dan eksistensi kalian, bukan follower. Follower nanti. Jadi seiring kalian bikin konten, follower nambah, alhamdulillah, dan itu bagus untuk personal branding kalian jangka panjang. Oke?
Jadi itu ranah organiknya. Organiknya itu biarin kayak gitu. Di belakangnya, di back end-nya, kalian punya iklan yang jalan. Gunanya adalah jualan. Jadi iklan kalian jualan untuk kalian. Nah dari situ, jadi konsepnya organik, ini iklan. Iklan ini yang akan ngasilin passive income. Atau semi passive income lah, terserah. Ya, jadi kalian nggak perlu jualan setiap hari. Gitu. Kontennya itu kalian sekedar sharing lah, cerita lah, pengalaman pribadi lah, testimonial lah, gitu-gitu aja. Kalian lihat di bioku itu nggak ada link jualan. Mana ada link jualan di bioku? Itu link YouTube yang ada. Artinya apa? Aku nggak jualan di situ. Jualannya pakai iklan. Paham ya? Jadi starting point-nya kayak gitu. Ini rekomendasiku. Walaupun kalau misalnya kalian langsung di awal pengen jualan, langsung di Instagramnya atau di WhatsApp atau di LinkedIn langsung taruh link jualan, nggak masalah sama sekali. Oke? Cuman aku pengen buktiin aja bisnis modelnya tuh kayak gini works. Gitu. Jadi di depan ada konten gratis kalian eksistensi diri kalian, di belakangnya yang orang lain gak lihat itu ada iklan-iklan kalian yang jalan. Ibaratnya kayak kalian punya SPG gitu loh, yang jualin barang-barang kalian. Kayak gitu. Di sini aku jualan pakai iklan juga gitu kan. Dan itu menghasilkan uang sebagai semi passive income. Oke. Dan ini yang siapa di sini yang udah nonton kontenku yang ini? Nah ini ada yang udah mulai bahas belum bisa ngiklan, akun restricted. Jangan bahas itu dulu guys. please. Jadi gak perlu sebutin produk di akhir ya. Kalau kalian nggak jualan di organik ya kalian nggak perlu sebutin. Tapi kalau kalian jualannya di organik ya kalian perlu sebutin. Gitu. Tergantung kalian jualannya di mana. Sederhana di awal. Saya pernah dengar konsep make it easy. Leonardo da Vinci, simplicity is the ultimate sophistication. Yes. Ya, kesederhanaan yang penting mulai dulu. Maklon ebook bukan maklon ya, sebutannya affiliate. Jadi produk digital itu juga banyak affiliate-nya by the way, dan banyak platform di luar sana yang menyediakan affiliate produk digital itu ada. Jadi kalian nggak perlu bikin produk sendiri, itu ada. Cuman kita nggak sharing itu di sini ya. Ini kita lagi ngobrolin bisnis modelnya. Jadi bikin produk digital dulu baru konten ya bang, bukan kebalikannya. Kebalikannya nggak apa-apa sebenarnya, karena nggak apa-apa pokoknya itu nggak apa-apa, terserah kalian. Cuman kalau aku kan pengen langsung jualan, jadi ya udah aku bikin barengan aja. Gitu. Yang nanya teknis sebentar dulu. Kita bahas konsepnya dulu. Bang, wajar gak bang kalau kita beli produk digital dari orang terus kita jual lagi? Gimana? Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu kayak itu nggak boleh. Itu membajak. Nggak boleh. Itu kalian bisa dituntut. Kalau misalnya orang itu udah daftarin ke Haki misalnya, kalian itu bisa dituntut. Jangan. Ya, yang boleh itu kalau kalian punya perjanjian sama dia. Misalnya boleh nggak lisensinya dibeli sama kalian? Lisensinya dibeli sama kalian udah punya lisensinya, kalian jualan lagi, itu boleh. Gitu. Tapi biasanya beli lisensi harganya lebih mahal justru daripada biaya pendaftarannya. Jadi, atau bisa juga cara gratisnya adalah kalian join aja dulu kelasnya dia atau beli produknya dia. Kalian liatin materinya gimana semua. Setelah kalian pelajarin, kalian bikin versinya kalian. Ditambahin pengalaman kalian, kayak ditambahin bumbu-bumbu dari kalian, kayak itu boleh kayak gitu. Jadi nggak plagiat. Oke. Kayaknya ini teknis semua ya. Kita next dulu ya. Nah, ini yang kalian sudah tonton ini ya. Kalian udah nonton ini kan? Ini hari kelima itu udah 13. Aduh, ini error terus ya. Ini kan 13 nih. Ya. 13,3 ya. Kalian tahu nggak di 2 hari kemudian, itu kan hari keberapa tuh berarti? Hari kelima. 2 hari kemudiannya, tahu nggak berapa? 22,5. Cukup lompat. Ya alhamdulillah gitu. Hari 5 13, hari berikutnya udah 22,5. Gitu. Pakai iklan, ini pakai iklan ya.
Jadi itu teman-teman. Dan biasanya nanti akan ada orang-orang yang merasa ragu gitu. Bro, ini jualan produk digital gimana bro kalau misalnya dikatain jual ludah bro, gitu kan. Percayalah teman-teman, kalian bisa counter argumen itu dengan bilang gini. Daripada cuma jualan keringat dibayar murah. Kalian bilang kayak gitu, itu langsung diem gitu. Itu udah dipakai sama orang-orang yang sudah jualan produk digital. Kalau misalnya kita dapat hujatan, jualan ludah lu, itu kita balas kayak gini. Daripada lu jualan keringat dibayar murah gitu. Kita balasnya begitu biasanya. jadi jangan takut ya. Nanti kalian jadi kayak di foto ini gitu, diperbudak terus kalian harus nyanyi lagu bekerja. Gitu ya. Terus juga ya, kalian kalau kalian gak menduitkan ilmu kalian jadinya kayak gini nih. Di YouTubeku itu ada video 1 tahun lalu, itu aku tutorial ngedit karena backgroundku editor. Aku bikin tutorial di situ. Itu banyak yang suka gitu. Thank you ya karena tutorial ini kebetulan tutorial ini nggak ada yang bikin selain aku. Jadi aku paling pertama gitu. Kalau kalian tahu Raymond Chin, editannya dia itu kan bagus kan. Jadi aku bikin tutorial cara ngedit kayak dia. Terus orang-orang pada suka kan. Tapi dari sini aku nggak dapat duit apa-apa. Karena nggak diduitin. Jadi harus diduitin ilmunya. Ya orang mau bilang apalah ilmu kok harus berbayar. Ya memang ilmu harus berbayar. Gitu kan. Karena kalau nggak berbayar juga percuma, nggak dipraktekin juga. Jadi harus berbayar. Ya kalian harus mulai duitin ilmu kalian. Ya kalian udah punya ilmu mahal di otaknya kalian atau di pengalamannya kalian. Sayang banget kalau misalnya nggak dijual. Boleh jadi di kepala kalian ada 100 juta. Kalau nggak dikeluarin, sayang banget gitu. Seumur hidup kalian nggak pernah dapetin 100 juta dari pengalaman kalian sendiri. Sayang banget. Ya kan? Mendingan jual ilmu. Jadi kalian pilih jual keringat dibayar murah atau jual ludah dibayar mahal. Belajar digital dari mana? Ada sesuatu yang direkomendasikan? Belajar jualan produk digital aku sendiri dari banyak orang sebenarnya. Dari Denny Santoso sih sebenarnya. Paling banyak tuh dia sih menyumbang ilmu jualannya. Cuman dari mentor-mentor lain juga ada. Gitu, dari orang luar juga ada. Cara menentukan harganya gimana tuh Bang? Untuk per produknya. Oke. Kemarin tuh di grupnya kita aku pernah share kan ya. Di files kok hilang. Ada nggak ya aku share ya? Kalau nggak salah aku pernah lihat deh. Oh bukan, sorry. Kalau nggak salah ada, sebentar ya. Nah ini dia. Kalau misalnya kalian baru pemula nih, pengen rasain pecah telur aja dulu, kalian bisa mulai dari 60.000 atau 50.000, tapi jangan di bawah 50.000 ya, karena buatku 50.000 ke bawah tuh nggak worth it. Jadi jangan di bawah 50.000, 60.000 lah, 60.000, oke? 60.000 itu kalau misalnya kalian pengen rasain pecah telur dulu. Tapi of course ini tergantung produknya juga. Let's say kalian jualan kursus gitu ya, kursusnya bagus banget gitu kan. Kalian percaya kursus kalian bagus, materinya mahal, tapi kalian cuma jual 60.000. Ya kalian gak akan dipercaya juga gitu. Orang juga skeptis. Masa harga pasarannya aja 200.000, kenapa lu jualan 100.000? Jualannya 60.000, jadi gak masuk akal juga. Tapi kalau misalnya kalian jualannya ebook, template, kelas mini, itu masih bisa 60.000. Jadi kalau misalnya kalian pemula, dan ini juga aku saranin kalau kalian pemula pengen rasain pecah telur dulu, 60.000. Kayak Bro Farisian kan kemarin yang cerita itu harganya 50.000 kan kelasnya. Jadi 50.000 udah dapat UMR lumayan banget. Kalau misalnya nanti kalian udah tahu cara jualannya sendiri, udah ada konten yang jalan juga, kalian udah bisa tuh mulai rambah ke 100.000, 200.000, 300.000. Kalau misalnya udah ada branding yang lumayan, kalian bisa ke atas lagi 500.000. Of course ini diikuti dengan kualitas produknya juga ya, gitu. Produk kualitasnya dibagusin juga, materinya dibanyakin, support membernya juga dibanyakin, kayak gitu. Oke, clear ya untuk harga ya. Jadi itu
ingat ya, ludah kita mahal ya. Terus ada juga masalah kedua, yaitu adalah gak punya follower. Tadi siapa tuh bilang gak punya follower? Itu follower saya, lihat 49 followernya. Ya, aku benar-benar dari 0. Dan di follower 49 ini aku udah mulai jualan. Ya, udah mulai jualan pakai iklan. Dan kalau kalian lihat di bagian konten-konten awal, itu kontennya adalah konten kredibilitas, bukan konten yang mengejar follower. Karena itu fondasi dari personal branding, yaitu kredibilitas. Gitu. Either kalian kasih testimonial atau dari pengalaman kalian pribadi, gitu. Jadi bisa tanpa follower bisa. Tapi of course bagusan kalau kalian jalanin dua-duanya. Satu konten kalian tumbuhin follower, tapi nggak usah stres-stres banget. Maksudnya kayak enjoy aja perjalanannya. Kayak sampai sekarang juga aku masih enjoy aja 1000 follower, ya udah gitu, alhamdulillah. Tapi sebelumnya aku dari 0 juga kan, gitu. Jadi enjoy aja. Nah di belakangnya lagi-lagi kayak tadi ada iklan yang jalan. Jadi itu udah langsung jualan. Kayak gitu. Jadi kalian gak usah pikir kayak tapi mereka harus follow kita dulu baru kita jualan, kata siapa gitu. Kalian perhatiin ya, kalau misalnya kalian pakai iklan, kalian ini kan market nih, orang-orang yang pengen beli kan. Kalau kalian pakai iklan, kalian langsung pakai jalur A dari orang-orang dari market, mereka langsung beli. Tapi kalau mereka harus follow dulu, mereka harus ke B dulu, follow kalian dulu, ngikutin kalian dulu, abis itu ke C, di sini jualan. Masalahnya bagian C ini agak-agak bagian B sama C ini memakan waktu. Kayak sampai sekarang aja aku masih nungguin follower. Bayangin kalau misalnya aku harus jualan di followerku yang ke 10.000 misalnya. Kelamaan, kayaknya udah 2 bulan deh aku di kontenku gitu. Kelamaan banget pecah telurnya. Jadi langsung aja ya pakai iklan. Atau kalau misalnya kalian udah punya follower, bagus. Kalau misalnya kalian udah punya kontak di WhatsApp yang kalian pikir kayaknya mereka bisa deh cocok dengan produknya, ya udah kalian tawarin ke mereka. Itu udah bisa dapat duit, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah gak expert. Nah ini tadi ada yang bilang nih, merasa gak pede, kayak siapa sih kita gitu kan. Caranya bisa teman-teman. Nih aku kasih tau caranya, oke? Dengerin baik-baik. Ini gak ada di PPT-nya. Kalian dengerin aku baik-baik. Aku jualan copywriting, oke? Copywritingku, apakah aku expert di copywriting? Jawabannya enggak. Tapi aku punya pengalaman. Jadi gini, copywriting itu kan sebenarnya luas banget. Ada copywriting yang suka ada di iklan di copywriting itu by the way buat kalian nggak tahu adalah teknik jualan pakai tulisan. Itu namanya copywriting. Jadi tugas seorang copywriter adalah gimana caranya produk itu laku dengan tulisan. Bukan dengan video, bukan dengan gambar, bukan, tapi dengan tulisan. Nah itu namanya copywriting. Kalau kalian perhatiin di kayak billboard gede gitu, terus ada headline atau ada kata-katanya gitu, itu termasuk copywriting. Oke? Terus ada juga yang copywritingnya di konten gitu kan. Ada di Reels atau di carousel atau ada di iklan Facebook gitu. Itu semua adalah copywriting. Jadi dunia itu luas banget. Tapi yang aku jual copywritingnya itu cuma satu, yaitu copywriting landing page. Jadi dari semua jenis copywriting ini aku niche down. Itulah disebut dengan niche down. Jadi kayak niche-nya itu mengerucut gitu. Jadi cuma niche itu doang. Kenapa? Karena aku punya pengalaman di copywriting tersebut. Jadi yang aku jual adalah copywriting untuk landing page. Karena aku punya pengalaman di situ. Sementara copywriting untuk billboard, untuk kayak di koran, aku nggak tahu sama sekali gitu, nggak punya ilmunya. Nah, dengan cara itulah kalian bisa niche down. Contoh, misalnya kalian bisa masak-masak. Kalian bukan chef gitu, tapi kalian let's say bisa masak, bisa baking bolu misalnya. Kalian bisa jadiin itu produk. Karena itu udah ada yang ngelakuin. Kalian cek deh, kalau nggak salah namanya Dapur Lindawati. Dia jualan course kecil-kecil, kelas mini lah. Kelas mini harganya 100.000. Harganya 99.000 ya, 100.000 satu kelas. Satu kelas itu cuman bahas satu resep. Resep cara bikin bolu yang enak banget kayak gini. Bolu apalah, bolu pisang kayak bolu apa, kayak gitu-gitu doang. Padahal kalau dipikir-pikir apakah dia expert di menjadi seorang chef? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh gitu. Jadi triknya adalah di konten itu
di personal branding kalian, di sosmed kalian boleh bahas secara luas. Copywriting, misalnya copywritingnya mencakup keseluruhan gitu. Copywriting billboard, copywriting koran, media cetak, copywriting magazine, copywriting di Facebook Ads misalnya. Itu boleh, bahas aja semuanya. Kenapa? Karena itu gratis. Jadi, itu gratis, orang nggak rugi apa-apa gitu. Tapi buat yang kalian jual, itu dispesifikin ke yang kalian tahu. Yang kalian udah punya pengalamannya, kalian udah punya ilmunya, itu di situ produknya. Karena kalian nggak boleh nipu orang gitu. Jadi yang kalian jual itu yang kalian punya pengalamannya. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Iklannya iklan Meta, iya. Sales funnel, ini yang dari kemarin ya di grup nanya sales funnel. Sales funnelnya kayak tadi bro. Sales funnelnya tadi yang alur itu namanya sales funnel. Dari konten ke landing page, check out. Itu sales funnel namanya. Cara bikin cookies laku banget. Nah iya kan? Iya kayak gitu. Kelas mini itu juga nge-zoom gini mas. Maaf kurang paham bikin kelas itu maksudnya gimana. Bisa. Jadi gini. Kelas itu medianya bisa macam-macam. Mau ada di Zoom Zoom live kayak gini boleh. Mau ada di modul-modul yang rekaman. Ditaruh di Google Drive. Boleh. Mau kalian bikin website sendiri boleh. Boleh, terserah kalian. Jadi kayak gitulah. Media itu sebenarnya nggak terlalu, media itu nggak masalah besar gitu loh. Kalian bikin ebook, mau formatnya PDF kayak, mau formatnya docs kayak, terserah kalian. Gitu. Oke? Siapa di sini yang ngerasa gaptek? Nah ini biasanya masalah kedua nih untuk yang milenial. Cara satu-satunya melawan gaptek teman-teman itu adalah belajar. Justru gaptek itu kan status ya. Gaptek itu adalah status orang-orang yang gagap teknologi, artinya dia belum belajar. Cara keluar dari gaptek gimana? Ya belajar. Abis itu kan otomatis keluar dari perangkap itu kan. Gaptek itu bukan penyakit. Gaptek itu bukan penyakit yang mesti disembuhkan, bukan. Tapi gaptek itu adalah status yang kalau kalian belajar, status itu hilang. Sesimpel itu doang gitu. Sesimpel itu doang. Ya, kalian bisa cek Instagramnya. Nih aku mohon izin ya ke kreatornya. Beliau ini ibu rumah tangga loh. Jadi trader. Bisa bayangin nggak? Trader. Aku sendiri aja nggak bisa trading gitu. Aku baru belajar trading kayak sebulan. Belum bisa. Dia udah jadi trader. Gokil nggak? Ya jadi bisa teman-teman. Bisa. Ya. Nah sekarang aku pengen interview sedikit nih ya. Kemarin tuh ada Bro Farisian, ada nggak di sini sekarang? Aku pengen ngobrol sebentar ya. Kita pengen gali sebentar sama dia. Nah ini orangnya nih. Bisa ini nggak? Unmute. Aku unmute ya. Gimana? Halo teman-teman. Nah ini orangnya guys. Ada suaranya nggak? Ada aman. Aman ya? Aman. Nah ini Bro Farisian nih teman-teman yang kemarin udah jadi solopreneur. Bro ini kita ngobrol sebentar bro. Gitu aku nggak mau ngambil waktu lama-lama karena udah jam 9 juga. Aku nanya pertanyaan pertama nih. Itu pertama kali jualan tuh dari bulan apa tuh? Tahun berapa tuh? Waktu itu pertama kali jualan itu kalau nggak salah 2023 bulan November awal itu pertama kali buat mini kelas gitu, tapi webinar gitu mas, webinar gitu via Zoom gitu, kayak ngelukis via Zoom, kurang lebih kayak gitu. Oke, itu live class berarti ya, webinar live. Itu harga berapa tuh? Iya, live. Itu benar-benar awal banget tuh 50 ribuan mas. 50 ribu. Jadi saya masih pokoknya masih murah banget itu kalau dibandingkan dengan kelas-kelas melukis di luar sana gitu. Setelah saya riset kan kalau di sana itu sampai 300 ribuan dan lain sebagainya, karena memang mereka pakai device yang bagus dan juga alat-alat yang mereka pakai itu lebih proper, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, itu lukisnya apa tuh? Kan lukis tuh banyak ya. Itu lukis apa tuh? Lukis pemandangan ya di belakang sini, tapi ini gede banget sih. Kalau kemarin itu saya
melukis sunset kebetulan waktu itu yang iklannya lewat konten organik doang mas. Organik. Konten reels yang seperti yang saya ceritain. Sebulan udah di atas UMR ya? Bahkan itu kalau boleh cerita sih, waktu itu kan sekedar ini buat video reels gitu, pakai hooknya pertama kayak kalian pengen nggak belajar kayak gini, terus di CTA mirip banget sama yang Mas Gusti sudah presentasikan tadi, yang mana CTA-nya itu suruh klik link di bio kayak gitu. Itu ternyata ternyata kebetulan viral gitu FYP videonya itu di Instagram. Akhirnya banyak banget yang klik gitu, tiba-tiba notif bangun tidur udah banyak banget yang udah check out, kurang lebih kayak gitu. Mantap. Nah itu biasanya kalau pecah telur pertama tuh rasanya ini ya, rasanya ini banget, lega banget. Iya, agak nggak nyangka. Iya, nah itu ya, menurut bro sendiri nih, sesepele apa sih produk yang bisa kita jual di produk digital ini? Karena orang tuh banyak mikir kayak, masa kayak gini doang laku sih, apa iya orang mau bayar gitu. Kalau menurut bro sendiri gimana? Benar mas, saya juga awal mas kayak gini kan di YouTube sebenarnya gitu kan ya, karena kalau itu ya kayak kebanyakan sih tutorial melukis di YouTube itu kebanyakan berbahasa Inggris gitu, satu. Terus yang kedua kadang bahasanya itu acak dan sulit dimengerti gitu. Nah kebetulan saya memang sebelumnya ada akun satunya itu audiensnya rata-rata orang luar gitu kan. Nah saya bingung nih mau mengembangin akun ini atau buat akun dengan kolam audiens orang Indonesia gitu. Akhirnya saya buat IG Farisian itu, akhirnya konten banyak banget orang-orang Indonesia yang memang minatnya itu satu niche gitu di melukis gitu. Akhirnya ternyata tak tawarin mini kelas gitu, ternyata banyak banget yang pengen gitu. Soalnya di DM juga banyak yang desak, kenapa nggak buka kelas gitu. Mereka banyak yang pengen belajar kayak gitu. Ternyata saya kira kayak pain mereka itu nggak terlalu besar sih, kayak misalkan pengen dapat jutaan dan sebagainya. Kan biasanya kalau kelas-kelas yang itu yang lebih laku itu kan yang ujung-ujungnya biar kalian dapat jutaan gitu. Ternyata saya cuma belajar lukis aja ternyata laku gitu. Saya nggak nyangka juga sih kayak gitu. Tuh teman, jadi produk yang kalian pikir-pikir kayaknya nggak layak jual itu bisa dijual gitu ya. Ya walaupun ada levelnya juga sih, kalau misalnya terlalu ecek-ecek juga. Tapi setidaknya kalau udah ada udah ada marketnya itu udah bisa dijual gitu. Nah itu bro sendiri waktu itu kan pertama kali bikin produk digital tuh ada nggak sih pusing kayak ini gimana jalanin operasionalnya semua? Kok bisa langsung tahu ini pakai webinar, ini cara nerima muridnya gimana, itu gimana caranya? Waktu itu dapat ini sih kayak Mayar itu ya. Saya kena target ads-nya kayaknya gitu, sering klik produk digital gitu kan. Ya iseng-iseng aja mas, kayak buka webinar. Soalnya memang banyak banget yang desak gitu di DM gitu, kenapa nggak buka kelas online gitu. Istilahnya mereka kayak temperatur market itu udah hot gitu. Mereka udah siap bayar apapun gitu. Karena mungkin kalau saya rasa bukan terlalu kepedean ya mas. Soalnya di niche saya ini seni melukis itu kayaknya jarang banget kompetitornya gitu, apalagi yang Indonesia yang memang penjelasannya mengerucut gitu step by step dan lain sebagainya. Dan memang waktu itu banyak banget ibu-ibu yang ini sih, marketnya itu ibu-ibu yang gabut di rumah pengen waktu produktif gitu. Mungkin ya kebanyakan kayak gitu sih mas, kurang lebih. Oke. Itu berarti sampai sekarang kelasnya masih sama ya, belum ada kelas tambahan atau apa? Alhamdulillah sekarang udah buat 4 kelas sih. Tapi saya nggak ngitung itu totalnya berapa, mungkin di atas 10 kayaknya itu. Cuma kan itu kadang setiap bulan itu saya buat kelas tuh 2-3 gitu. Cuma nggak sampai kayak Mas Gusti itu yang sampai 2 digit cuma beberapa hari gitu. Waduh. Ya saya kelasnya mirip kayak dapur Lindawati yang disebutin sama Mas Gusti tadi, yang memang dia buat kelasnya itu per resep gitu. Misalkan resep buat bolu itu 1 kelas, resep buat misalkan kue tiaw apa gitu misalnya itu 1 kelas. Iya. Gitu ke depannya. Oke.
Nih dan saya juga nerapin niche down itu. Oke. Nah, udah pakai niche down juga ya? Iya. Nah, itu. Kayak apa namanya, kan saya lebih pemandangan tapi cuman pakai medium cat akrilik kayak gitu. Jadi kan ada yang cat air, ada yang cat lain sebagainya. Tapi saya fokusnya ke cat akrilik, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang spesifik banget niche-nya gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya soal cara jualan nih. Kayaknya dia merasa kayak nggak bisa jualan gitu. Kalau bro sendiri background pelukis gimana? Apa skill jualan tuh apa sepenting apa sih buat sampai pecat telur? Penting banget Mas. Apalagi di industri saya, kalau seni lukis itu kita kan jualan lukisan ya. Kalau saya sendiri sih Mas, jualan lukisan itu ibaratnya kan hanya orang-orang tertentu doang yang mau beli gitu, yang orang dengan ekonomi menengah ke atas kurang lebih kayak gitulah, atau kolektor seni yang memang udah kaya banget gitu. Nah, makanya dari situ saya mikir kalau ini kita nggak punya skill jualan, kita bakalan bokek terus, apalagi seniman kurang diri. Kalau ini untuk ke market luar, untuk nargetin market luar juga banyak banget kompetitornya, orang-orang yang lebih profesional dan kelas gitu. Apa nggak buka market di Indonesia gitu? Orang Indo baru. Oke. Aja sebenarnya jualannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Mega. Inti pertanyaannya cukup panjang, tapi inti pertanyaannya adalah kalau misalnya kompetitor udah ada yang mulai duluan tuh, kita gimana? Apa kita masih worth it untuk kita cobain atau gimana? Kalau aku sih tetap coba aja gitu, kayak yang dibilang Mas Gusti tadi, coba aja dulu. Nanti kadang-kadang selama perjalanan mencoba itu kadang kita menemukan ciri khas kita tersendiri kayak gitu. Misalkan dari dari style kita menjelaskan, misalkan kelasnya mungkin kalau saya kayak gitu kurang lebih. Jadi coba aja dulu, nanti biasanya ada ciri khas yang muncul di dalam proses mencoba itu. Oke. Menarik. Oh, ini pertanyaannya banyak yang teknis nih teman-teman nih. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak ke Bro Faisal nih? Farisian, sorry. Bro Farisian panggilannya apa nih? Iya. Faris saja Mas. Faris. Biasanya dipanggil Faris sih kalau di DM. Oke, Bro. Silakan nih teman-teman kalau mau nanya Bro Faris. Berarti semuanya start dari konten. Start dari konten. Iya, karena bukan start dari konten, iya, karena kan kalian jualannya via konten dong, karena namanya jualan online pasti via konten. Cuman follower lagi-lagi gak usah di-stressin lah. Mau contoh kasus apa bro? Waktu check out itu zoomnya udah dengan tanggalnya atau nunggu banyak pembeli dong? Waktu check out itu zoomnya udah ditentuin dong, kan kalian pemilik acaranya gitu, kalian harus nentuin. Ini ada yang nanya bro, kelas melukisnya pakai media apa? Enggak, kan waktu itu saya udah urutkan gitu. Kalau teman-teman nggak punya media kanvas, bisa pakai misalkan kertas cat air atau kertas gambar, asalkan lebih dari ketebalan 200 GSM dan lain sebagainya. Intinya sudah saya rincikan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi mereka tinggal ternyata kayak gini persiapannya gitu. Jadi saya tinggal demonstrasikan aja gimana cara nyampur warna, cara membuat sketsa dan lain sebagainya. Kayak gitu sih Mas. Oke. Nah itu jawabannya. Ini ada yang minta referensi. Aku nggak bisa kasih referensi ya. Aku belum bisa nyebutin produknya orang nih. Jadi kalau referensi nanti aja di tempat lain. Jadi ini ada yang nanya, jadi kalau sedikit yang ikut juga nggak apa-apa ya bang? Ya nggak apa-apa lah, kan ini Bro Faris waktu itu, aku juga yang ikut produkku juga nggak banyak kan waktu itu. Jadi yang penting pecat telur, kalian dapat duitnya, udah oke, kalian akan senang ya, gitu. Ini ada pertanyaan terakhir deh. Ini maksud medianya itu adalah Zoom atau bootcamp atau video? Itu maksudnya. Gitu.
Kemarin aku pakai webinar awal itu pakai Zoom. Terus pembayarannya itu udah pakai Mayar sih Mas. Saya mulai terjun ke ini produk digital ini memang dari Mayar itu sih. Cuma waktu itu kan saya untuk buat video itu kan panjang banget, apalagi ngelukis kan. Kalau course saya tuh nggak bisa kayak berpart-part gitu kan, ngelukisnya langsung gitu kayak 1 jam full video gitu, dan itu makan memori banyak banget gitu kan. Awalnya pakai Zoom, terus lama-lama setelah evaluasi kelas pertama itu ternyata banyak yang protes gitu, kenapa kecepatan dan lain sebagainya, nggak bisa di pause kan, soalnya live. Akhirnya saya kayak beli hard disk gitu buat nyimpan videonya lebih besar gitu. Akhirnya saya buat video kelasnya gitu, jadi rekaman gitu bentuknya. Kalau yang sekarang ini, jadi di embed gitu, gak pakai YouTube gitu kan, nanti dimasukin ke platform layarnya gitu, kurang lebih. Abis itu ada yang nanya, Bro Doni, berarti konten langsung jualan? Kalau konten langsung jualan, iyalah. Kalau konten ke lead magnet jualannya gimana Mas? Aku jawab sedikit ya. Ini kalau misalnya kalian pakai lead magnet, buatku ya di Indonesia lead magnet gak terlalu work sebenarnya. Kalau misalnya kalian pakai email marketing itu nggak terlalu works di Indonesia. Jadi itu bisa, tapi untuk beberapa industri aja. Kalau misalnya kayak kelas ngelukis, productivity, ya sorry to say itu nggak akan works gitu. Jadi lead magnet menurutku kurang ya. Jadi kalian dari konten langsung jualan aja. Oke. Ini ada yang nanya, itu kelasnya ada after sales kayak grup tele. Ada nggak Bro Faris? Suaranya hilang nih. Audionya bisa. Oke. Gak apa-apa kalau belum di unmute. Oke. Nah, Oke. Mas. Tadi pertanyaannya apa, saya lupa. Ada orang nanya tadi, apakah harus ada kayak bikin grup gitu nggak sih kalau kita jualan produk digital? Iya, kemarin saya pakai grup gitu sih. Soalnya kan kalau di Mayar itu udah terintegrasi ya, kayak nanti misalkan setelah mereka membayar payment langsung biasanya direct ke link apa gitu. Biasanya saya taruh itu link Telegram di situ. Jadi mereka misalkan kalau ada miskomunikasi bisa dikumpul di dalam satu grup, itu bisa saya kasih tahu. Misalkan ada perubahan link atau dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Ya, itu ya teman-teman. Jadi kalau grup itu, kalau dari aku pribadi, gak semua produk digital kalian harus pakai grup. Grup itu sangat-sangat optional. Tapi biasanya kalau produknya kelas atau webinar, biasanya sih pakai grup gitu. Tapi kalau ebook, template itu enggak sih biasanya. Oke, Bro Faris, itu aja. Ini udah jam 9.15 ya. Kasihan teman-teman di sini. Thank you banget udah sharing-sharing. Ini aku unpin ya. Oke. Nah, itu teman-teman.